Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanul Zinur. Saya adalah guru fikih di MTS SA Sunan Kalijogo, Lumajang. Saya mahasiswa PPG B3 di LPTK Universitas Agama Islam Kediri. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek di kelas 8B hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025, materi halal dan haramnya makanan dan minuman. Selamat menyaksikan. Dan silaman salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita baca dulu doa pembuka doa pembersih pikiran. Biar apa? Biar pikiran kita, hati kita bersih. Biar ilmu yang kita peroleh selalu menetap pada doa, salawat, salawat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil ma'ruf wal khatimil sabaq nasil haqqil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Mas Anda Maudi Oh, Maulidatul. hadir. Untuk pembelajaran saat ini itu apa pembelajaran fikih ya? Nah, Pembelajaran saat ini yaitu peserta didik membahas tentang menjelaskan tentang makanan halal dan makanan haram. Jadi nanti penjelasan ini sampean lihat di meja. Nanti saya terangkan masalah makanan halal. Makanan halal itu apa saja dan makanan haram itu apa saja. Makanan halal bisa haram disebabkan apa, dan makanan haram itu warnanya atau fisiknya itu apa. Itu nanti akan yang harus jeli untuk membahas bentuk seperti apa, belajar seperti kelompok, berbentuk kelompok. Bukan hanya makanan saja nanti yang kita bahas, itu makanan dan minuman. Kalian nanti belajar kelompok menjadi berapa kelompok, apa menjadi berapa, menjadi 4 kelompok. Nanti satu kelompoknya 4. Bisa ya?
yang akan dibedah, yang akan dipelajari yaitu apa? Makanan halal, makanan dan yang kedua minuman halal dan minuman haram. Ada makanan halal, tapi setelah itu proses menjadi haram. Mungkin nanti juga bisa membedah sebabnya apa makanan halal menjadi banyak sekali contoh-contohnya. Maka dari itu nanti sampean belajar bersama kelompok dan merancang atau mengisi LKPD yang nanti saya siapkan, lembar kerja peserta didik seperti ini. Nanti sampean jelaskan masing-masing. Setelah itu baru sampaikan yang bisa bertanggung jawab untuk menjawab atau bisa menerangkan pertanyaan ini. Bisa? Anak-anak sekalian, sebelum melaksanakan atau mengerjakan pembelajaran mengenai halal dan haram, kita lihat dulu pembelajaran melalui media. Sebelum melaksanakan kerja kelompok, yaitu melihat video yang akan ditayangkan. Semoga diperhatikan. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini kita akan membahas tentang konsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Tahukah kamu, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Nah, jadi pengertian makanan dan minuman yang halal yaitu makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa semua jenis makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan maupun binatang hukumnya yaitu halal, kecuali ada dalil atau hadis yang mengharamkannya. Bagi seorang muslim, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu halal. Halal artinya boleh dikonsumsi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Halalnya suatu makanan dan minuman harus meliputi tiga hal, yaitu halal karena zatnya. Artinya tidak ada larangan dalam hukum syarak atau tidak ada hadis yang melarangnya. Lalu yang kedua, halal cara mendapatkannya. Artinya segala sesuatu harus diperoleh dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu halal dalam pengolahannya. Dalam mengolah makanan dan minuman harus dengan cara yang benar. Contohnya, ketika menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah. Jika tidak, hukumnya akan menjadi haram. Lalu, syarat yang kedua yaitu thayyib. Thayyib artinya baik.
Jadi, makanan dan minuman yang kita konsumsi harus mengandung nutrisi, bergizi, dan juga menyimak video barusan mengenai makanan haram dan makanan halal atau makanan halal dan minuman dan makanan haram dan minuman haram. Apakah yang sampean dapati tentang barusan video yang sampean lihat? Monggo, mungkin ada yang mau bertanya. Apa saja timbul-timbulnya makanan halal bisa haram? Ada yang paham? Mau tanya? Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita senang-senang dulu. Kita melakukan kegiatan yang sekiranya kita tidak tegang, nyantai dan refleks yang sesuai biar tidak tegang pokoknya. Nanti yang akan memimpin gerakan ini bentuk senam, biar pikiran kita tidak panas, hati kita biar senang akan yang dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Mbak Sinta. Ayo silakan maju. Pakai gerakan yang lemah lembut sesuai yang sampean bisa. Ayo berdiri. Tepuk semangat. Lagi. Satu lagi. Tepuk semangat. Semangat semuanya. Tidak gerak lagi. Pembelajaran fikih yang menjelaskan tentang makanan dan minuman halal dan haram kita selesaikan bersama atau kita pelajari bersama sampai selesai akhirnya. Karena sampean sudah merasa cukup dan sudah merasa paham, maka saya akan membentuk sampean belajar kelompok untuk membahas pembelajaran yang sudah disampaikan. Pembelajaran perbedaannya antara halal dan untuk minuman dan makanan. Amin, ayo. Oh, Hane, ayo. Belajar kelompok. Kelompok 2. Siapa? Marsa. Kelompok 3. Siapa? Ini kerjakan ya. Kelompok 4. Saya. Cahaya. Ayo dikerjakan secara kelompok, diskusi, bedah pertanyaan ini. Anak-anak sekalian, sekarang mulai meranjak belajar berkelompok model PBL. Apa PBL itu? Belajar berbagi. Ada yang tidak paham? Bahan untuk ini kan seorang ibu ingin memberikan anaknya makanan ringan, tapi dia memberikan juga bahan berbahan minyak batu, obat yang sebangsa minyak batu, mengandung minyak batu. Maka itu apa? Apakah hukumnya? Menurut agama Islam. Ada yang tidak paham?
Paham? Ini kelompok kita. Mengenai apa? Oleh wali kelasnya tidak pernah dikasih semacam apa itu representasi atau dengan oleh guru yang lain atau penyemangat apa? Ya. Tinggal 2 menit. Karena waktunya sudah habis, mengerjakan PBL. Maka dari itu kelompok 1 memberi presentasi hasil kerja yang sudah saya edarkan. Monggo. Kelompok 1, siapa yang mewakili? Mbak Nada. Mbak Nada selaku yang selalu membawa kemana-mana. Monggo. Ayo maju. Kelompok 1. Tolong kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 diperhatikan temannya yang maju ke depan. Nanti ayo monggo dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Delia. Saya Nada Oktaviani. Saya Noviana Sukurdena. Saya Fadisa Binti. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus produk berbasis babi. Seorang ibu ingin memberikan anaknya makanan ringan, tetapi ia melihat di daftar bahan tertera gelatin. Ia bertanya-tanya apakah makanan itu halal karena ia tahu gelatin bisa berasal dari hewan selain babi. Pertanyaannya, jelaskan status hukum makanan tersebut. Mengapa ibu tersebut tidak boleh sembarangan membelinya? Dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan kehalalan produk tersebut? Jawaban kami, hukumnya haram karena takutnya gelatin tersebut mengandung minyak babi. Saya, kalau kita nggak tahu kalau makanan itu mengandung babi, bagaimana? Tidak apa-apa, karena kita tidak tahu apakah makanan itu halal atau haram. Soal kedua, kalau kita tidak tahu minuman itu bekas orang, apakah kita boleh meminumnya? Boleh, karena kita tidak tahu minuman itu bekas orang. Terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kelompok yang lain mau maju ke depan untuk menjelaskan pembahasan tadi. Monggo. Ini kesimpulan tentang tadi yang disampaikan oleh kelompok pertama, bahwasanya makanan dan minuman itu bisa menjaga saling menghormati milik orang lain, lebih-lebih milik kita sendiri. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, pembelajaran disenangi oleh Allah dan disenangi Rasulullah, lebih-lebih dari orang tua. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum